Hendra sering merasa dirinya diuji dengan cara yang paling pelik. Sejak menikah dengan seorang wanita beranak satu, ia berusaha membangun perannya sebagai ayah tiri sebaik mungkin. Ia tahu itu bukan hal mudah. Peran seorang ayah tiri penuh dengan batas-batas tak tertulis, penuh dengan jarak yang harus dijaga. Namun semakin lama ia tinggal satu rumah bersama Naya, putri tirinya yang kini berusia sekitar 21 tahun, semakin sulit ia menutup mata pada kenyataan, Naya tumbuh menjadi gadis dewasa yang luar biasa cantik, menarik sekaligus penuh pesona. Setiap gerak-geriknya entah disengaja atau tidak, selalu mengguncang benteng kesabaran yang Hendra bangun dalam dirinya. Pintu kamar Naya seakan menjadi simbol dari godaan itu sendiri. Dari luar pintu itu tampak biasa saja, cat putih yang sudah mulai kusam, gagang yang kadang berdecit. Namun masalah sebenarnya ada pada kuncinya, longgar dan dol, tak pernah bisa menutup rapat sepenuhnya. Celah kecil selalu terbuka, seakan memberi kesempatan bagi siapapun yang lewat untuk sekilas melihat ke dalam. Dan bagi Hendra, celah itu bukan hanya masalah teknis rumah tangga, melainkan jebakan yang membuat hatinya berdebar setiap kali melewati lorong rumah. Ia pernah mencoba untuk tidak peduli. Namun bagaimana bisa? Ada saat-saat ketika Naya baru saja pulang kuliah, masuk kamar dengan tergesa-gesa, dan pintu yang tak terkunci rapat itu membiarkan cahaya redup dari dalam mengintip keluar. Tanpa sengaja Hendra melewati pintu itu, dan matanya menangkap siluet tubuh muda yang sedang bergerak, mengganti pakaian, atau hanya sekadar menata rambut setelah mandi. Sekilas saja tak lebih dari beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantungnya bergemuruh tak karuan. Ia sering buru-buru memalingkan pandangan, melangkah cepat menjauh, lalu berusaha menghapus bayangan itu dari kepalanya. Sayangnya semakin ia berusaha, semakin jelas bayangan itu menempel di benaknya. Hendra tahu betul bahwa sebagai seorang ayah tiri, ia seharusnya menjaga jarak dengan anak tirinya. Ia berusaha keras untuk tidak pernah melewati batas, untuk tetap menjaga kehormatan rumah tangganya. Tapi apa yang bisa ia lakukan ketika kenyataan di depan matanya begitu menggoda? Naya bukan lagi gadis kecil. Usianya yang 21 tahun membuatnya semakin matang, dengan kecantikan yang tumbuh alami, tubuh yang membentuk proporsi sempurna, serta sorot mata yang kadang polos, kadang penuh teka-teki. Hendra tak pernah bisa memastikan apakah Naya sadar bahwa tingkah lakunya seringkali membuat keadaan menjadi rumit, atau semuanya hanya kebetulan belaka. Namun ada satu hal yang selalu membuat Hendra merasa tidak tenang, sikap Naya sendiri. Gadis itu terkadang seperti sengaja membiarkan pintunya tidak tertutup rapat, terkadang melintas di depannya hanya dengan kaos longgar dan celana pendek ketat, atau bahkan melempar candaan yang terlalu berani untuk ukuran seorang anak kepada ayah tirinya. Setiap kali itu terjadi, Hendra merasa dadanya sesak. Antara rasa bersalah karena hatinya bergetar, dan rasa takut karena batas yang ia coba pertahankan seolah semakin tipis. Celah di pintu kamar itu bukan lagi sekadar masalah kunci yang dol, melainkan simbol dari celah dalam dirinya sendiri, celah yang cepat atau lambat bisa meruntuhkan dinding pertahanannya. Malam itu Hendra berbaring di ranjangnya dengan mata terbuka, lebar. Lampu sudah dimatikan, istrinya terlelap di sampingnya. Namun pikirannya justru berkelana. Bayangan wajah Naya, senyumnya, serta cara gadis itu tadi meminta kunci pintu kamar terus menghantui. "Ayah, bisa betulin pintu kamar Naya nggak? Nggak nyaman kalau suka kebuka sendiri," ucapnya sore tadi dengan nada manja, sambil memutar helai rambutnya di jari. Hendra tahu permintaan itu wajar. Seorang anak meminta ayahnya memperbaiki pintu. Tapi entah mengapa di telinganya, suara itu terdengar berbeda. Terasa begitu lembut, menggoda, dan terlalu dekat. Seakan ada sesuatu di balik kata-kata sederhana itu. Ia pun membalikkan badan, mencoba memejamkan mata, tapi perasaan gelisah semakin menjadi. Apakah pintu kamar itu memang sekadar masalah teknis? Atau justru sebuah cara Naya untuk menarik perhatiannya? Pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya. Hendra ingin sekali menepisnya, tapi ingatannya pada kejadian beberapa hari lalu, ketika ia tak sengaja melihat Naya dari celah pintu, terus membayangi. Seharusnya ia bisa melupakan,
Seharusnya ia bisa menutup mata. Tapi setiap detail justru semakin jelas. Ia merasa seperti pria lemah yang sedang diuji oleh takdir. Keesokan harinya seolah sengaja, Naya kembali muncul dengan penampilan yang membuat Hendra salah tingkah. Gadis itu duduk di ruang tamu dengan kaos longgar yang jatuh hingga bahunya miring sebelah, dan celana pendek ketat yang membungkus kaki jenjangnya. Saat ia mencondongkan tubuh untuk meraih gelas di meja, kaosnya ikut terbuka sedikit, memperlihatkan bayangan samar yang seharusnya tidak boleh dilihat. Hendra buru-buru menoleh ke arah lain, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Namun dari ujung matanya, ia bisa melihat senyum tipis Naya, senyum yang sulit ditebak maknanya. "Jangan lupa ya ayah, beli kunci pintunya," kata Naya sambil mencolek bahu Hendra. Sentuhan kecil itu membuat tubuhnya tegang seketika, seolah ada arus listrik yang mengalir dari ujung jari Naya ke seluruh tubuhnya. Hendra tersenyum kaku, hanya mampu mengangguk. Ia tak berani menatap lama, karena sorot mata Naya seperti sedang menguji keberaniannya. Apakah ini hanya candaan seorang anak yang terlalu manja? Atau isyarat yang lebih jauh dari itu? Hari-hari berikutnya pun tak jauh berbeda. Naya selalu punya cara untuk membuat suasana rumah menjadi panas tanpa alasan yang jelas. Kadang ia keluar kamar dengan rambut basah, hanya mengenakan handuk tipis yang dililit seadanya, lalu tersenyum sambil berkata, "Ayah, lihat nggak handuk kecilku? Kayaknya ketinggalan di kamar mandi." Kadang ia bercanda dengan suara manja, mendekat terlalu dekat saat bicara, atau sekadar melintas dengan pakaian santai, yang membuat Hendra sulit berpura-pura tak melihat. Setiap detik itu menjadi ujian yang nyaris tak tertahankan. Hendra tahu ia sedang berada di tepi jurang. Naya entah sadar atau tidak, terus menuntunnya mendekati batas yang seharusnya tak boleh dilewati. Setiap tatapan mata, setiap senyum samar, setiap gerak tubuhnya membuat hati Hendra berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, menasihati diri sendiri untuk tidak terpancing. Namun semakin ia menahan, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya. Dan yang paling membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa Naya seolah menikmatinya. Gadis itu tidak pernah marah saat Hendra terlihat salah tingkah. Ia tidak pernah menjaga jarak, justru semakin dekat. Seakan ada permainan diam-diam yang hanya mereka berdua pahami. Sebuah tarik ulur yang tak terucapkan. Hendra bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di balik senyum dan tatapan itu. Sesuatu yang berbahaya, tapi sekaligus menggoda. Hari itu udara terasa berbeda. Matahari masih tinggi ketika Hendra pulang lebih awal dari biasanya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 3 sore saat ia memberhentikan motornya di depan rumah. Dalam genggamannya sebuah kantong plastik kecil berisi kunci pintu baru dari toko material. Ia tersenyum kecil, akhirnya janji yang ia tunda beberapa hari ini bisa ia tepati. Namun entah kenapa, langkahnya menuju rumah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggunya di dalam. Begitu ia masuk, suasana rumah terasa sunyi. Tidak ada suara istrinya, memang masih di kantor. Hendra menaruh tas kerjanya di sofa, lalu berjalan menuju lorong kamar. Matanya langsung tertuju pada pintu kamar Naya. Ia berdiri sejenak di depan, sana menatap gagang pintu yang sudah longgar. Tangannya terangkat dan mengetuk pelan. "Naya, ayah mau ganti kuncinya ya?" ucapnya lirih. Namun tak ada juga jawaban. Ia mencoba mengetuk sekali lagi. Kali ini agak keras. Hendra menarik napas panjang, lalu dengan hati-hati mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Celah itu terbuka perlahan, memperlihatkan pemandangan yang membuat darahnya berdesir hebat. Naya ada di dalam, berdiri membelakangi pintu, tanpa sehelai kain pun menutupi tubuhnya. Rambutnya masih basah meneteskan air, kulitnya lembab memantulkan cahaya sore yang menembus tirai jendela. Dalam sekejap jantung Hendra berdentum keras. Ia ingin segera menutup pintu dan pergi, tapi kakinya membeku di tempat. Ia hanya bisa menatap punggung ramping itu, bahu yang bergetar halus ketika Naya meraih handuk kecil di kursi. Saat hendak mengambil baju di ranjang, Naya menoleh dan pandangannya langsung ke Hendra. Sekejap ruangan diliputi keheningan yang tegang. Tubuh Hendra terasa kaku, wajahnya memanas, sementara Naya hanya terdiam, matanya sedikit membesar, lalu tiba-tiba sebuah senyum samar muncul di bibirnya.
Bukannya berteriak atau menutup diri, Naya melangkah pelan ke arah pintu. "Ayah," suaranya, lirih nyaris berbisik. Namun ada nada yang sulit dimengerti di sana. Antara malu, terkejut, dan sesuatu yang lebih dalam. Ia meraih gagang pintu, lalu menutupnya perlahan dari dalam. Hendra pun tercekat, tangannya masih menggenggam kantong plastik, berisi kunci pintu baru. Tubuhnya langsung menegang, napasnya tersengal. Naya kini berdiri hanya beberapa langkah darinya, masih dengan senyum samar. Tatapannya tajam menelusup ke dalam. Suasana kamar mendadak berubah panas. Seolah udara terperangkap dan tak ada jalan keluar. Ada jeda panjang di antara mereka. Detik pun terasa lambat, setiap gerakan menjadi jelas. Hendra bisa merasakan denyut nadinya sendiri di telinga, sementara Naya tetap menatap tanpa berkedip. Tubuh mudanya masih basah, namun sama sekali tak ada rasa panik atau tergesa-gesa menutupi diri. Justru sebaliknya ia tampak tenang, seakan momen ini memang sudah ia siapkan. Dan di titik itulah Hendra merasa pertahanannya hampir runtuh. Batas, yang selama ini ia jaga dengan susah payah kini begitu rapuh. Jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, dan godaan di depan matanya terlalu nyata untuk diabaikan. Naya berdiri hanya sejengkal dari Hendra, dengan tubuh masih basah karena mandi. Ia meraih gaun tipis di ranjangnya, tapi alih-alih langsung. Mengenakannya, ia menoleh ke arah Hendra, menatapnya lama dengan sorot mata yang tak biasa. Ada keberanian di sana, keberanian yang membuat Hendra kian terjebak. "Ayah, kenapa diam saja?" ucapnya lirih dengan senyum samar, yang justru menambah panas suasana. Hendra ingin sekali menjawab, tapi suaranya tercekat. Yang keluar hanya helaan napas berat, yang terdengar seperti pengakuan diam-diam atas gejolak dalam hatinya. Dalam sekejap Naya melangkah lebih dekat. Kini jarak mereka hanya tinggal sehembus napas. Aroma sabun dari tubuhnya menyeruak bercampur dengan hangatnya udara kamar yang terasa semakin menekan. Naya menatap matanya dalam-dalam, lalu dengan santai mengenakan gaun tipis itu tanpa memalingkan wajah dari Hendra. Gerakannya yang lambat, seolah sengaja memancing reaksi. Hendra merasa seluruh pertahanannya retak. Setiap detik menjadi godaan yang mustahil ditolak. Setelah mengenakan gaun tipisnya, Naya justru menyandarkan tubuh ke meja di sampingnya. "Ayah, kenapa nggak pasang kuncinya sekarang?" ucapnya dengan suara terdengar ringan. Tapi matanya berbicara lain. Mata yang penuh rahasia, penuh tantangan. Hendra pun melangkah mendekat, menaruh kotak kunci di atas meja, tapi matanya tak pernah lepas dari wajah Naya. Ada jeda panjang di antara mereka, jeda yang dipenuhi detak jantung keras, jeda yang tak lagi bisa disangkal maknanya. Naya menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya, kali ini dengan senyum yang jelas-jelas penuh ajakan. Saat itulah Naya mengambil langkah paling berani. Ia meraih gagang pintu kamar, memutarnya, lalu menutup rapat pintu itu. Suara klik yang terdengar, seakan menjadi tanda dimulainya sesuatu yang tak akan bisa mereka tarik kembali. Hendra terpaku dan tubuhnya tegang, tapi ia tidak menghentikan apapun. Naya berjalan perlahan ke arahnya, mendekat dengan langkah yang mantap. Setiap langkahnya terasa seperti jarum yang menusuk pertahanan Hendra, hingga pada akhirnya jarak mereka hilang sama sekali. Udara di antara mereka lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lebih panas, lebih berani, lebih berbahaya. Dan di sanalah batas pun itu runtuh. Hendra yang selama ini menahan diri, akhirnya menyerah pada pusaran godaan yang tak henti-hentinya menyeretnya. Naya pun tidak menolak, bahkan justru menutup jarak dengan keberanian yang tak lagi bisa disamarkan. Pintu kamar tertutup rapat, menyimpan rahasia besar yang hanya mereka berdua ketahui. Dari luar rumah tampak tenang, seolah tak ada apa-apa. Namun, di dalam kamar itu, sebuah garis tak kasat mata sudah dilanggar. Tidak ada kata dan juga tidak ada janji. Hanya dua jiwa yang larut, dalam momen terlarang, membiarkan diri mereka melewati batas yang selama ini dijaga mati-matian. Setelah semua berakhir kamar, itu kembali hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar
berdenting pelan seolah mengejek waktu yang barusan mereka lalui. Hendra duduk di tepi ranjang, napasnya masih belum sepenuhnya teratur. Sementara Naya bersandar di kursi dengan wajah tenang, seakan tidak ada yang perlu disesali. Hendra memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Dalam hatinya ia tahu satu hal pasti, ia sudah melewati batas yang seharusnya tak pernah disentuh. Batas antara seorang ayah tiri dan anak tirinya. Ayah kelihatan takut, ucap Naya tiba-tiba, suaranya pelan tapi penuh makna. Ia menatap Hendra sambil memainkan ujung rambutnya yang masih basah. Hendra akhirnya menoleh, wajahnya tampak tegang. "Naya, kenapa harus seperti ini?" katanya dengan nada parau, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun Naya hanya tersenyum samar, senyum yang membuat Hendra semakin tak berdaya. "Tapi ayah nggak menolak kan?" Kalimat itu menusuk tepat di hati Hendra, membuatnya terdiam. Ia tidak punya jawaban, karena ia tahu kebenarannya. Waktu terus berjalan, dan suara motor di luar rumah tiba-tiba terdengar. Itu suara istrinya yang baru pulang kerja. Seketika suasana kamar berubah tegang. Hendra berdiri cepat, meraih kantong, plastik berisi kunci pintu, lalu pura-pura sibuk. Naya malah tetap santai, bahkan sempat berkata, "Ayo ayah, pasang sekarang. Biar mama nggak curiga." Kalimat itu membuat Hendra terperangah. Betapa mudahnya Naya menyembunyikan semua yang baru saja terjadi, seolah ia sudah terbiasa dengan rahasia sebesar ini. Beberapa menit kemudian, istrinya masuk rumah dan langsung menyapa. "Hendra, kamu udah pulang? Oh, kamu betulin kunci kamar Naya ya?" tanyanya sambil menaruh tas kerja di meja. Hendra tersenyum kaku, berusaha menahan getaran di wajahnya. "Iya, tadi sempat mampir beli di material," jawabnya sambil berjongkok. Di depan pintu kamar, memasang kunci baru dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Dari dalam kamar, Naya menahan tawa kecil sambil duduk santai. Wajahnya tetap polos seolah tak ada apa-apa yang terjadi sebelumnya. Saat baut terakhir terpasang, Hendra menarik napas panjang. Pintu kamar kini tertutup rapat. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi alasan pintu terbuka sendiri. Namun di balik pintu yang baru itu, ada rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar masalah kunci. Rahasia yang hanya diketahui Hendra dan Naya. Rahasia yang mungkin akan membayangi langkah mereka selamanya. Saat malam tiba, Hendra terbaring di ranjangnya, menatap langit-langit kamar dengan hati gelisah. Pertanyaan besar terus menghantuinya. Apakah semua ini hanya sekali, atau justru awal dari sesuatu yang lebih dalam? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban, menyisakan ketegangan yang tak kunjung reda.